Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua, yaitu untuk mata kuliah antropologi hukum. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas rencana pembelajaran studi dan satuan acara perkuliahan juga sudah kita bahas. Maka pada hari ini kita masuk pada materi di mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian antropologi hukum. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ruang lingkup kajian antropologi hukum dan manfaat mempelajari antropologi hukum. Di mana sudah saya tekankan ketika bicara antropologi hukum itu pada dasarnya berasal dari ilmu dasar antropologi yang kemudian ilmu hukum memberikan sentuhan. Atau ketika saudara-saudara belajar tentang pengantar ilmu hukum, ada yang namanya ilmu bantu, yaitu antropologi hukum. Ini salah satunya. Mari kita lihat. Ini kita lihat pengertian antropologi hukum, kemudian hukum sendiri dan Indonesia. Tetapi di sini kita coba lihat pengertian antropologi terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam hukum dan baru masuk ke Indonesia, yaitu pengertian Indonesia. Karena banyak sekali nanti yang saudara-saudara temukan saat belajar antropologi hukum. Apakah yang dipelajari antropologi hukumnya adalah antropologi hukum Indonesia atau antropologi hukum secara umum? Namun yang perlu saya tegaskan di dalam mata kuliah antropologi hukum, baik dalam antropologi hukum Indonesia maupun antropologi hukum umum, itu dua-duanya dipelajari atau saling mengisi. Hal ini sangat beralasan sekali karena saya rasa bahwa saudara-saudara sudah mendapatkan pengantar ilmu hukum yang berlaku secara umum dan pengantar hukum Indonesia. Jadi nanti ketika saudara-saudara melihat antropologi secara umum bisa menggunakan kacamata ilmu hukum secara umum. Tetapi ketika saudara-saudara melihat antropologi hukum dalam tataran Indonesia, Anda bisa melihat dari sudut pandang hukum Indonesia itu sendiri. Walaupun tentunya yang perlu disadari ketika berbicara hukum Indonesia dengan antropologi hukum itu sangat berbeda. Pada pertemuan kali ini perlu saya garis bawahi kenapa harus dimulai dari pengertian. Karena pengertian di sini akan memberikan gambaran atau pengetahuan awal tentang sesuatu yang ada di dalam pikiran atau pemahaman. Nah ya, jadi pengertian itu sendiri akan memberikan kita akan gambaran terhadap suatu antropologi hukum, pengetahuan tentang antropologi hukum, apa
yang saudara-saudara pikirkan. Misalkan ketika ada seseorang yang berbicara antropologi hukum, maka pikiran kita semua akan tertuju kemana. Begitu juga tentang pemahamannya. Begitu juga ya saudara-saudara ketika ada muncul di dalam mata kuliah saudara-saudara dan melihat ada istilah atau namanya mata kuliah antropologi hukum, maka saudara-saudara juga tentunya harus memiliki gambaran, juga harus Anda pikirkan sehingga didapatlah satu pemahaman terkait dengan antropologi hukum. Oke, itu ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu tentang antropologi itu sendiri. Saya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Ya, jadi tiga-tiganya baik pengertian antropologi, pengertian hukum ataupun pengertian Indonesia sendiri saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama kita lihat antropologi. Dikatakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan antropologi adalah ilmu tentang manusia. Kemudian khususnya tentang asal-usul atau sejarah dari manusia, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Jadi ada elemen ya, elemen-elemen atau instrumen dalam hal ini berkaitan dengan pemahaman antropologi hukum ataupun pengertian tentang antropologi hukum. Yang pertama tentunya antropologi itu sendiri berbicara tentang manusia, asal-usul tentang manusia, aneka warna bentuk fisik. Nah, ini aneka bentuk fisik akan berkaitan erat dengan istilah suku bangsa. Kemudian adat kebiasaan atau adat istiadat dan kepercayaan. Oke, tetapi ini antropologi dalam pengertian masa lalu. Kalau demikian, apakah layak antropologi ini dipelajari di dalam ilmu hukum yang kita namakan sebagai antropologi hukum? Mari kita lihat pengertian dari hukum itu sendiri. Secara luas, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ya, jadi sangat jelas sekali bahwa hukum itu memiliki atau suatu aturan dapat dikatakan sebagai hukum apabila memiliki daya ikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, disahkan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang. Yang kedua, ada juga yang mengartikan hukum itu sebagai undang-undang, sebagai peraturan untuk mengatur pergaulan hidup. Oke ya. Nah, kalau hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur pergaulan hidup, tentunya ini lebih mengarah kepada kepastian hukum. Begitu juga dengan hukum yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini ya, kedua pengertian ini masuk pada ranah kepastian hukum. Jadi hukum harus memberi kepastian baik dalam pergaulan hidup maupun untuk mengikat masyarakatnya. Coba kita lihat ya. Yang ketiga, bahwa hukum diartikan sebagai patokan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya.
yang tertentu. Yang tertentu di sini adalah melihat kejadiannya. Oke ya. Jadi kalau hukum dikatakan sebagai kaidah, ketentuan mengenai peristiwa alam, ini akan mengarah kepada perspektif hukum, mengarah kepada keadilan. Ya. Kemudian arti yang keempat juga berkenaan dengan hukum itu sendiri, ada yang mengatakan merupakan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Kalau hal ini, keputusan yang keempat berarti hukum sebagai produk keputusan. Oke ya, itu arti dari hukum. Nah, kenapa ketika kita berbicara antropologi hukum, kita harus tahu kata Indonesia, bukan berarti kita akan mempelajari khusus antropologi hukum Indonesia, tetapi bisa juga mempelajari antropologi hukum suku-suku bangsa lain, ya. Oke, tetapi tidak ada salahnya kita melihat makna Indonesia. Di sini kita bisa melihat makna Indonesia sendiri adalah dapat dikatakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi Indonesia sebagai negara kepulauan itu dari sudut pandang geografis. Tetapi hal berbeda ketika kita mempelajari antropologi hukum. Selain sudut pandang geografis, kita juga harus mengetahui apa itu Indonesia. Indonesia dalam hal ini diartikan sebagai bangsa, sebagai budaya, ataupun sekaligus sebagai bahasa yang ada di negara Indonesia. Jadi ingat ya, ada bangsa, ada budaya, dan ada bahasa. Hal ini menandakan nanti ada perluasan ketika kita mempelajari antropologi hukum, karena di dalam antropologi hukum juga yang berkaitan dengan antropologi budaya itu kita akan mempelajari yang namanya bangsa, yang tarikannya kepada etnografi atau etnologinya. Kemudian budaya ada yang namanya budaya masa lampau, itu bisa mempelajari juga kepada paleoantropologinya. Kemudian kita mempelajari bahasa, ada antropologi linguistik atau kepada bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Nah, penggunaan bahasa kalau kita lihat apakah ada bahasa yang unggul atau tidak unggul, ya. Dalam hal ini sebetulnya kedudukan bahasa itu sama. Yang membedakan karena kita yang mengucapkannya saja atau kita yang beranggapan bahwa bahasa itu ada tingkatan-tingkatannya, dan ini dikatakan bukan oleh ahli hukum ya, kenapa bahasa itu kedudukannya sama, tetapi oleh ahli linguistik bahwa sebetulnya bahasa itu mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada tingkatan-tingkatan bahasa. Itu di dalam mempelajari kerangka-kerangka antropologi atau kerangka-kerangka manusia. Karena tadi ada satu kesatuan antara geografis, bangsa, budaya maupun bahasanya. Ya. Baru kita lihat setelah saudara-saudara memahami antropologi secara umum, ya, antropologi hukum, nanti saudara bisa menuliskan kembali, pada dasarnya bisa menuliskan kembali atau mendeskripsikan kembali ketika kita sudah mendapatkan makna dari antropologi, makna dari hukum, kemudian makna dari Indonesia. Nah, akhirnya coba kita membuat satu definisi tersendiri nantinya ya. Itu tugas saudara-saudara atau tugas kita semua, biar kita tidak menjadi pengikut. Oke ya. Tapi
sebagai gambaran, di sini saya akan mengutip pendapat dari William Haviland yang menyatakan bahwa antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat untuk manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman. Oke, jadi di sini sangat jelas bahwa pengertian yang disampaikan oleh Haviland bahwa studi tentang umat manusia itu berfokus pada kajiannya yang dinamakan perilaku yang ditarik kepada antropologi hukum. Baik ya. Nah, kenapa Haviland berpandangan seperti itu? Dan pandangan Haviland ini, saudara-saudara, dapat ditemukan dalam bukunya yang sudah terbit sudah lama tentang culture antropologi. Dia berbicara tentang antropologi dan studi budaya. Dia melihat bagaimana sifat antropologi. Yang pertama ketika Haviland menyatakan definisinya, beliau melihat kajiannya dari sifat keilmuan antropologi, kemudian melihat alam budaya. Nah, alam budaya itu bisa juga alam yang ada ataupun dalam pandangan-pandangan manusia. Baru di situ muncul dari Haviland ini melihat awal mula dari budaya manusia. Nah, dari konstruksi Haviland ini kemudian beliau membagi dua kategori yang berkenaan dengan antropologi, ilmu antropologinya. Yang pertama adalah antropologi fisik yang biasanya mendekati dengan struktur manusia. Itu antropologi fisik lebih banyak, ataupun ada yang mengenalnya dengan morfologi, lebih banyak dipelajari dalam ilmu biologi. Nah, jadi ada yang mengatakan antropologi fisik ini juga merupakan antropologi biologi. Nah, kemudian Haviland memilah yang kedua, yaitu tentang antropologi budaya. Di dalam kajian antropologi budaya, tadi sudah kita ketahui ketika bicara Indonesia, ada bangsa, ada bahasa, dan ada juga manusianya. Atau ada juga karyanya, bahasanya atau sejarahnya. Maka Haviland juga sesuai dia membagi dalam antropologi budaya, yaitu etnologi, arkeologi, dan linguistik. Nah, di mana letak dari antropologi hukum yang kita pelajari? Saya sudah menjelaskan tadi bahwa ketika kita mempelajari antropologi hukum, induk ilmunya adalah antropologi. Dan antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi budaya yang masuk dalam subbagian antropologi secara spesialisasi atau secara khusus. Nah, di mana misalkan antropologi yang secara khusus bukan hanya saja ada di dalam antropologi hukum, tetapi ada di dalam antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, antropologi kesehatan, antropologi kesehatan jiwa, antropologi pendidikan, antropologi perkotaan, dan antropologi hukum. Nah, jadi antropologi hukum yang berasal dari pembagian yang masuk dalam antropologi budaya, yang kemudian ada subspesialisasi
dan baru spesialisasinya yaitu di dalam antropologi hukum. Nanti ada satu hal yang berbeda ketika kita mempelajari antropologi dengan mata kuliah lain ya. Tetapi perlu saya tekankan ada kedekatan dengan ilmu sosiologi yang pernah pertemuan pertama sudah kita singgung. Ya. Baik, tadi pengertian dari Hafilen. Nah, di sini saya coba juga mengutip pendapat dari Kuncharaningrat. Kalau bicara tentang antropologi pada umumnya di Indonesia tidak dapat lepas dari Kuncharaningrat yang merupakan tokoh ataupun tokoh antropologi pertama Indonesia, gitu ya. Jadi ketika kita belajar antropologi hukum pun tidak boleh melupakan nama penggagasnya. Yaitu kalau di Indonesia berarti ada Kuncharaningrat. Beliau mengatakan bahwa antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang dihasilkan. Oke, coba kita lihat dari bagan ini ya. Ada satu yang namanya nilai budaya, kemudian ada sistem budaya. Sistem itu berupa atau nilai budaya dengan sistem itu merupakan suatu gagasan atau ide. Nah, yang kemudian ditularkan keluar yang menjadi sistem sosial yang merupakan tindakannya. Nah, baru lahir kepada kebudayaan fisik yang biasanya kebudayaan fisik dapat berupa artefak. Nah, hal ini ataupun ada korelasinya dengan yang kemarin ditanyakan, yaitu tentang keadilan. Ya, apa yang dikatakan oleh Kuncharaningrat tentang budaya, ada gagasan, tindakan, dan hasil. Begitu juga ketika kita menyinggung masalah keadilan, ada keadilan menurut pribadi atau tindakan dari seseorang ya yang mengacu kepada dirinya yang dikenal dengan virtue etik, kemudian ada tindakan kalau konsep yang kedua dalam keadilan yaitu utilitarianisme, dan yang keempat hasil dari pembatasan yang lebih jauh ada liberal. Nah, ini merupakan korelasi yang kita bisa ambil dari pendapat Kuncharaningrat dan Hafilen bahwa antropologi pada dasarnya mempelajari aneka warna, fisik manusia, dan hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, di sini coba kita lihat, baru kita masuk kepada pengertian antropologi hukum, di mana bahwa antropologi hukum merupakan pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan secara khusus dengan menggunakan sudut pandang ilmu hukum. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa antropologi mempelajari manusia, mempelajari aneka warna manusia, dan mempelajari budaya manusia, maka coba ketiganya ini harus dilihat dari sudut pandang hukum. Oke ya, jadi bagaimana hukum melihat antropologi? Walaupun nanti akan terjebak kepada dua konsep. Ya, dua konsep yang pada pertemuan pertama juga saya sudah sedikit menyinggung. Kita akan terjebak apakah kita akan menggunakan istilah legal antropologi atau antropologi of law. Nah, karena dua-duanya esensinya berbeda. Oke, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya secara khusus.
Yang kemudian, antropologi hukum juga merupakan subdisiplin hukum empiris yang memusatkan perhatian pada studi hukum menggunakan pendekatan antropologis. Nah, kenapa dikatakan sebagai hukum ini merupakan subdisiplin ilmu hukum empiris? Karena untuk mendapatkan data-data di dalam penelitian hukum yang berkenaan dengan antropologi, seorang peneliti itu harus terjun langsung ke lapangan, ya. Jadi inilah yang merupakan metode ciri khas yang akan kita bahas pada pertemuan keempat tentang bagaimana metode yang ideal ketika kita mempelajari antropologi hukum. Ya, jadi ada nanti kita mungkin akan lebih banyak membahas ketika bicara antropologi, lebih banyak membahas metodenya itu sosiolegal. Jadi nanti bagaimana ketika kita harus dihadapkan kepada fakta empiris dan fakta normatif, bagaimana nanti titik temu dari antropologi hukum. Ya, nah ini ada beberapa pengertian dari antropologi hukum dari Bohanan atau maupun dari Dalio, ya. Menurut Dalio sendiri bahwa antropologi hukum merupakan antropologi yang mempelajari hukum. Nah, ini Dalio agak berbeda dengan pengertian yang pertama, ya. Karena di mana Dalio menyatakan bahwa antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Jadi ilmu antropologi yang mempelajari hukum, tetapi pada awal kita sudah menyatakan bahwa ada ilmu dasar antropologi kemudian menggunakan sudut pandang hukum. Nah, nanti ya ini hanya sekedar pengertian, tetapi nanti kita bisa melihat legal antropologis atau antropologi of law-nya nanti di pertemuan selanjutnya. Baik. Kemudian juga Hilman Hadikusuma memberikan pendapat mengenai antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Nah, terlepas dari pertentangan pendapat, setidaknya ketika kita mempelajari antropologi hukum dan memberikan pandangan ilmu hukum terhadap antropologi hukum, secara umum bisa dikatakan seperti ini, bahwa dalam sudut pandang antropologi, hukum itu merupakan produk budaya. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Artinya merupakan, sehingga antropologi hukum sendiri kan merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola sengketa penyelesaian pada masyarakat sederhana dan mengalami modernisasi. Nah, ini jadi ada sentuhan-sentuhan budayanya di situ. Baik, coba kita tadi sudah mengenalkan pengertian hukum dari kamus, tapi ada pengertian yang disampaikan, setidaknya ada 3 ya yang ingin saya sampaikan. Pengertian hukum sendiri dan sekaligus merefresh apa yang saudara pernah dapatkan di dalam pengantar ilmu hukum. Yang pertama yaitu pendapat Van Apeldoorn. Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin untuk mengatakannya dalam sebuah rumusan yang memuaskan. Nah, apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn ini memberikan gambaran kepada kita sebagai calon sarjana hukum, jangan terlalu puas dengan pandangan-pandangan tentang hukum. Karena semakin kita puas dengan keilmuan hukum, maka kita akan terjebak. Nah, karena di beliau sendiri ya dalam hal ini Van Apeldoorn juga memberikan bahwa hukum itu sebetulnya tidak bisa dirumuskan.
hanya siapa yang merumuskan. Nah, ini ditegaskan ya oleh pakar hukum Indonesia yang beraliran sosiologis, baik Satcipto maupun Selo Sumarjan, ya dalam hal ini Bapak Sosiologi. Beliau mengatakan untuk melihat hukum kita lihat background seseorang itu dari mana. Maka apa yang dikatakan orang tentang hukum kita bisa mengetahui backgroundnya dari mana. Misalkan gini, seorang sarjana hukum akan mengartikan bahwa hukum itu misalkan produk dari negara. Mungkin akan berbeda juga ketika kita tanya kepada para kiai ataupun para pastor. Dalam hal ini adalah agamawan ya. Tentunya ketika bicara hukum merupakan kitab suci. Dia akan berpatokan seperti itu. Itu yang membuat bahwa kita harus menerima pluralisme atau keanekaragaman dalam mengartikan hukum itu sendiri. Ya. Nah, ini dari sarjana Belanda yaitu Ernest Utrecht ya. Dia Utrecht itu berarti orang Indonesia sebetulnya. Namanya memang mirip dengan ahli hukum Indonesia. Di mana hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah, pihak pemerintah dari masyarakat itu. Oke ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Utrecht sendiri bahwa hukum untuk mengatur tata tertib dan apabila dilanggar itu akan menimbulkan tindakan atau reaksi dari pihak pemerintah. Dalam hal ini ketika semester 1 saudara pernah belajar ilmu negara, itu ada yang namanya pihak yang diperintah dengan pihak yang memerintah. Berarti dalam pengertian Utrecht ini pihak yang memerintah dimasukkan pada pihak pemerintah. Artinya mereka yang memberikan kebijakan-kebijakan ya arah-arah untuk membuat suatu ketertiban di dalam anggota masyarakat. Oke. Nah, ini coba kita lihat yang ketiga, pendapat dari Immanuel Kant. Hukum sendiri merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Oke ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant, kalau Anda ingin bebas, inti dasarnya Anda jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum bukan tanpa alasan, maka Anda tidak akan merdeka. Anda akan merasa dikejar-kejar dan merasa tidak bebas. Baik, itu ya pengertian hukumnya. Kemudian kita lihat kalau sudah kita ketahui pengertian antropologi, kemudian hukum dan antropologi hukum, kita lihat karakter dari ilmu antropologi hukum. Jadi di dalam karakter ilmu antropologi hukum ada beberapa karakter ya. Yang pertama, karakternya terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan, serta pengamatannya secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Nah, ini ya yang dikatakan oleh Satcipto Raharjo bahwa karakter dari antropologi hukum itu agak berbeda dengan ilmu hukum pada umumnya. Terletaknya pada sifat pengamatan,
dan pengamatannya harus dilakukan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Oke. Yang kedua karakternya yakni dapat dilakukan bukan hanya satu atau dua bangsa saja, melainkan dapat dilakukan melalui lintas bangsa dan lintas kebudayaan. Oke, makanya di awal tadi saya sudah mengatakan kenapa kita harus mengartikan Indonesia di dalam pengertian. Tujuannya agar saudara dapat gambaran dari karakter antropologi hukum yang kedua ini. Ya, jadi dapat dilakukan bukan hanya satu atau dua bangsa. Karena ketika kita bicara Indonesia nanti Anda terjebak pada Indonesia saja. Nah, di sini melainkan dapat dilakukan melalui lintas bangsa dan lintas kebudayaan. Kenapa di sini selalu menggunakan kata bangsa dan kata kebudayaan ketika kita berbicara antropologi hukum? Tidak menggunakan kata warga negara. Nah, kalau kita nanti menggunakan kata warga negara, dikhawatirkan kita tertukar. Ini sedang belajar antropologi hukum atau sedang belajar kewarganegaraan atau sedang belajar hukum tata negara. Nah ini, jadi ketika masuk kepada antropologi hukum, saya lebih senang menggunakan istilah bangsa ya. Bangsa yang notabene adalah ikatannya merupakan ikatan ideologis yang kemudian menghasilkan kebudayaan. Nah ini kan pernah diajarkan atau saudara-saudara pernah mendapatkan perbedaan ini di dalam mata kuliah Pancasila di semester pertama. Kemudian karakter yang ketiga, hukum digunakan sebagai instrumen yang membatasi hukum pada proses yang konkret sehingga dapat diketahui apa yang dinamakan hukum atau bukan hukum. Ya. Jadi karena melihat hukum pada proses yang lebih konkret, kalau hukum yang ada peraturan-peraturan itu kan normatif. Nah, kalau di dalam kita mempelajari antropologi hukum itu lebih konkret atau lebih nyata sehingga masyarakat itu sendiri dapat menilai apakah itu merupakan hukum atau bukan hukum. Nah, seperti ketika saudara-saudara belajar tentang hukum adat, apakah itu merupakan kebiasaan semata ataukah itu merupakan adat. Nah, begitu juga antropologi hukum ya, melihat keadaan ini. Kemudian karakter yang keempat, bahwa hukum senantiasa hadir dalam manusia yang hidup bersama. Ini dari pepatahnya Cicero, silakan nanti buka kembali mata kuliah ilmu negaranya. Bagaimana pendapatnya Cicero terhadap yang menyatakan hukum senantiasa hadir dalam manusia yang hidup bersama. Oke ya. Kemudian keluasan dari antropologi hukum, kita harus dapat memisahkan kategori organisasi sosial. Ya, nah sehingga kita tahu bagaimana keluasan dari mata kuliah antropologi hukum. Di mana kategori organisasi di sini yang pertama adalah antropologi mempelajari pranata yang tumbuh dari hubungan kekerabatan. Itu ya yang dipelajari di dalam antropologi hukum. Kemudian ada juga pranata yang kedua, yakni berasal dari persorangan yang dibuat oleh keinginan sendiri. Nah, maka nanti pentingnya keluasan objek kajian dari antropologi hukum, kalau sistem kekerabatan berarti nanti akan menghasilkan struktur kekerabatan yang mencakup keluarga, bentuk kelompok,
yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klan. Nah, nanti karena tadi saya sudah menggunakan bangsa, itu agak mendekati kepada suku atau klan. Ya, itu nanti kalau kita merunutnya, berarti struktur kekerabatan ini bisa ditarik kepada manfaat ketika Anda mempelajari bentuk negara itu lebih mengarah kepada bentuk kerajaan. Nah, agak berbeda nanti ketika peranatanya berasal dari perseorangan atau atas dasar keinginan dari orang-orang. Di mana ikatan antara orang yang bukan merupakan kerabat yang dilahirkan dan banyak macam dari persaudaraan, sedarah, dan persahabatan dilembagakan ke berbagai perkumpulan. Ya, nah ini jadi misalkan kalau dulu Anda sekolah ada perkumpulan OSIS ya, kemudian hari ini ada BEM, nah, kemudian ada DPM atau ada organisasi ekstra lainnya. Nah, itu merupakan organisasi pranata yang berasal dari perseorangan yang dibuat atau dibentuk bukan atas dasar kekerabatan. Termasuk juga ikatan-ikatan politik berdasarkan wilayah dan kedudukan yang merupakan kelanjutan dari kebudayaan. Nah, jadi dari keluasan ini pun antropologi hukum tetap ya mempunyai sandaran bahwa hukum merupakan produk dari budaya. Oke, kita masuk kepada sifat hakikat dari antropologi hukum. Tetapi sebelum kita masuk pada sifat dan hakikat antropologi hukum, mengingatkan kembali pada pembahasan kemarin atau pembahasan pada ilmu negara bahwa apakah Cirebon ini merupakan hubungan kekerabatan, kalau demikian ya dilihat dari antropologi hukumnya, atau merupakan pranata yang berasal dari perseorangan. Nah, sebetulnya kata ini bisa kita telusuri pada kata ku ya. Ternyata kalau kata ku itu berarti saya sari ya, itu berarti saya, aku, dan kita. Nah ini, wu-nya sendiri ternyata ketika ditelusuri memang agak-agak mengalami kesulitan. Tetapi saya menemukan gini, kata wu itu sendiri merupakan bahasa yang berkembang, ya, berkembang di daerah Cina dan yang dianut oleh satu masyarakat dengan berbagai macam bahasa. Nah, ada kemungkinan karena kuwu di sini awalnya juga di Cirebon dipilih langsung ya. Nah, maka ikatan di Cirebon kalau ada yang mengatakan kita punya kerajaan, ya ikatan kekerabatan sebetulnya itu tidak kuat menurut saya. Kalau melihat dari kata wu, dari kata kuwu karena kuwu pertamanya sendiri bukan seseorang yang menciptakan kerajaan, justru kerajaan di Cirebon itu dibentuk setelah kuwu pertama meninggal dan kemudian dilanjutkan. Jadi bukan sistem kerajaan kalau di Cirebon, kalau kita mau jujur ya. Tapi terlepas dari klaim bahwa ada hubungan kekerabatan dengan Pajajaran ataupun dengan daerah lain, itu hal yang lain. Tetapi kalau kita mau jujur melihat dari sisi antropologi hukum, itu sangat berbeda sekali. Baik, kita masuk kepada sifat hakikat antropologi hukum. Ada 4 ya di sini. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat yang diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan agamanya, juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antar orang dan kelompok. Maksudnya ketika kita bicara antropologi hukum, tidak dapat serta-merta kita melepaskan diri dari sistem politik, ekonomi, dan agama. Tetapi agama yang dimaksudkan di sini adalah agama
secara arti luas ya, bukan terpaku kepada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik atau agama lainnya, tetapi merupakan sistem religi yang memiliki hubungan luas. Nah, ini yang harus kita lihat. Kadang kenapa ini perlu ya? Jangan sampai kita menafsirkan agama itu adalah agama formal, tetapi agama yang berkembang di masyarakat juga merupakan objek atau sifat dari hakikat antropologi hukum. Ya. Kemudian yang kedua, sifat hakikatnya adalah hubungan ya banyak dipelajari melalui analisa terhadap prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas manajemen konflik. Ya, nah, jadi manajemen konflik ini kalau di dalam penyelesaian secara hukum atau secara pengadilan yang dikenal di dalam hukum Indonesia, maka kacamata antropologi hukum nanti lebih condong kepada penyelesaian kalau Anda kemarin belajar pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia mungkin sedikit disinggung cara penyelesaian hukum, litigasi, dan cara penyelesaian hukum non litigasi, di mana cara penyelesaian hukum non litigasi inilah atau cara penyelesaian hukum di luar pengadilan yang sangat dikuatkan dalam antropologi hukum. Yang pada gilirannya di mana yang ketiga ya, prosedur ini menjadi penting manakala saudara-saudara menyelesaikan atau memusatkan perhatian kepada bentuk sengketa dan sebagai unit dan kemudian mendeskripsikan dan bisa juga membandingkan. Misalkan membandingkan gini, ternyata penyelesaian sengketa di wilayah Cirebon seperti ini, penyelesaian di sengketa di wilayah lain seperti ini. Tetapi dua wilayah yang berbeda ini nanti saudara tarik kepada generalisasinya pada dasarnya apa. Nah, nanti disitulah yang memayunginya adalah yang dinamakan sebagai penyelesaian non litigasi atau penyelesaian secara di luar jalur pengadilan yang saudara kenal ya. Kemudian dapat membuat laporan ya sifatnya itu tentang suatu masyarakat dengan memperhatikan rakyat hukum yang diselidiki dan menstrukturkan ide mereka dalam bentuk dan prosedur. Dan tugas lain menghendaki kesarana komunikasi yang dipakai. Nah, kemarin tugas ini sempat ya ditanyakan oleh Mas Jim Natsiar, bagaimana kenapa di hukum tidak ada bagaimana cara komunikasi yang baik di dalam hukum. Justru di sini sangat jelas di dalam sifat hakikat antropologi hukum, tugas dari seorang mahasiswa yaitu adanya komunikasi yang jelas yang dipakai. Nah, nanti korelasinya dengan bahasa yang dipakai. Nah, itu ya. Jadi sifat hakikat dari antropologi hukum. Baik, nanti di sini ada ruang lingkup dari antropologi hukum di mana muncul ya karya-karya, kemudian sasaran pengkajian antropologi hukum, tetapi pada intinya antropologi hukum mengemukakan tentang masalah-masalah pokoknya, yaitu permasalahan yang akan menjawab ruang lingkup dari antropologi hukum itu sendiri. Yang pertama, apakah setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal. Ini yang menjadi ruang lingkup kajian kita ya. Ketika dihadapkan pada masyarakat tertentu, suku bangsa tertentu, bagaimana karakter hukum yang universal? Apakah sebetulnya ada karakter hukum yang universal?
Nah, karakter hukum yang universal kebetulan di dalam semester yang sama saudara-saudara sedang mempelajari hukum internasional. Nah, hukum internasional yang nanti yang saya tegaskan ya di sini hanya saya perlu sampaikan itu berawal dari pemikirannya Immanuel Kant yang harus Anda selaraskan dengan antropologi hukum biar nyambung apakah masyarakatnya, bagaimana karakter dari hukum yang universal apakah hilang. Nah, di sini nanti dilihat juga di dalam kacamata hukum internasional. Kemudian ruang lingkup yang kedua sebetulnya juga untuk menjawab bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Karena kenapa hal ini dipertanyakan juga? Karena banyak sekali definisi-definisi yang berkaitan dengan antropologi hukum yang menyatakan bahwa hukum sebagai produk budaya. Nah, maka sebagai produk budaya tentunya memiliki satu organisasi. Terlepas apakah organisasinya itu atas dasar kekerabatan, nanti korelasinya dengan pembentukan kerajaan atau korelasinya dengan profesi atau bangsa-bangsa yang berbeda yang kemudian nanti membentuk republik. Nah, ini ya. Nah, oke. Selanjutnya ruang lingkupnya adalah apakah yang ketiga, apakah mungkin kita melakukan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas. Nah, ini yang harus ditemukan dan ini merupakan tantangan untuk mata kuliah antropologi hukum. Kemudian yang keempat, tipologi hukum berguna ya, apakah berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Nah, nanti tentunya tidak cukup kita mempelajari antropologi hukum, walaupun kita menyadari pada semester pertama saya mengingatkan kembali Anda sudah mempelajari ilmu bantu di dalam mempelajari ilmu hukum, salah satunya adalah antropologi hukum. Begitu juga ketika kita mempelajari antropologi hukum, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari menelaah hukum ya, menelaah hukum baik dari aspek-aspek atau keilmuan-keilmuan lain. Oke. Nah, ini kadang yang menjadi pertanyaan mendasar dan sekaligus tantangan terbesar di dalam mempelajari antropologi hukum, mengapa hukum itu berubah serta bagaimana cara mendeskripsikan sistem hukum. Nah, ini kalau saudara mempelajari pengantar ilmu hukum, saudara akan ketemu dengan sistem hukum ala Eropa kontinental, ala atau civil law, ada common law, ada Anglo-American law, kemudian ada sistem hukum timur ya, kemudian ada sistem hukum Islam dan sistem hukum religi. Nah, di sini bagaimana sebetulnya menjadi tantangan bagaimana cara mendeskripsikan sistem hukum tersebut ke dalam antropologi hukum. Nah, nanti kita lihat ketika saudara melihat satu fenomena yang ada di dalam suku bangsa, baik itu penggunaan bahasanya, baik karakter masyarakatnya, Anda melihat tingkah laku hukum ini sebetulnya akan mendekati suku bangsa A itu mendekati sistem hukum yang mana. Kemudian sistem suku bangsa B akan mendekati sistem hukum yang mana. Itu ya yang di ruang lingkup dari antropologi hukum. Jadi untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan yang selama ini ada di dalam tataran hukum-hukum positif. Oke ya. Kedudukan
antropologi hukum. Nah, jadi kita lihat sekarang kalau demikian apa sih, bagaimana sih kedudukan dari antropologi dalam ilmu hukum? Ada 4 ya kedudukan antropologi di dalam ilmu hukum. Yang pertama, sasaran pokok dalam antropologi adalah manusia. Baru kemudian perilaku budayanya dan akan diteliti dari kacamata hukum. Ya, jadi antara kedudukannya berarti antara perilaku budaya manusia, karena hukum juga mempelajari manusia, maka akan berlaku bagaimana budaya manusia itu, apakah budaya itu betul merupakan satu hukum atau bukan. Kemudian yang kedua, sasaran pokok dari kedudukan antropologi di dalam ilmu hukum adalah ilmu hukum sendiri, ya. Nah, mempelajari manusia berikut perilakunya. Nah, artinya ada satu titik temu ketika kita mempelajari hukum dalam aspek penelitian-penelitian yang bersifat empiris. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang keempat. Kalau tidak satu pertemuan untuk metode bagaimana mempelajari antropologi hukum, kita sambung menjadi 2 pertemuan karena sangat banyak sekali materi mengenai penelitian yang bersifat antropologis nantinya ya, caranya. Kemudian kedudukannya yang ketiga, antropologi hukum memberikan pedoman bagi ilmu hukum dalam meneliti gejala-gejala yang timbul di dalam masyarakat. Kenapa? Antropologi hukum ini memberikan pedoman bagi ilmu hukum dalam meneliti gejala. Nah, karena ilmu hukum ini sifatnya di satu sisi memiliki satu kepastian. Nah, sifat kepastian ini belum bisa melihat sebetulnya gejala. Nah, seperti gambarannya seorang dokter sendiri, ketika suatu penyakit itu baru gejala, kita tidak boleh memvonis apakah penyakitnya A, penyakitnya B, atau penyakitnya C. Karena semua gejala itu ada kemiripan-kemiripan. Gejala flu, pilek, batuk itu kan gejalanya biasanya memiliki kemiripan. Nah, jadi disinilah pentingnya antropologi hukum di dalam ilmu hukum itu ya berbicara tentang gejala-gejala yang nanti akan ditarik kepada ilmu hukum untuk membentuk suatu produk-produk hukumnya. Kemudian kedudukan yang selanjutnya, di mana antropologi hukum memberikan manfaat praktis untuk menemukan, mengenali berbagai benturan gejala akibat yang diakibatkan serta bagaimana cara penyelesaiannya. Oke ya. Jadi itu diagnosa. Jadi kalau di dalam ilmu kesehatan karena masih gejala biasanya dilakukan diagnosa atau diagnosis ya. Nah, tetapi kalau ilmu antropologi hukum berkedudukannya di dalam ilmu hukum sendiri sebagai alat untuk melakukan diagnosa terhadap gejala-gejala hukum. Oke ya. Selanjutnya coba kita lihat yang terakhir, yaitu manfaat mempelajari antropologi hukum, yakni ada 4 ya. Menelaah antropologi hukum akan memperdalam pemahaman mengenai proses pengendalian sosial, latar belakang budaya dari hukum, dan hasilnya tidak dapat langsung digunakan. Kemudian yang kedua, manfaatnya antropologi hukum berfungsi sebagai alat atau pencegah preventif, sementara preventif yang kebanyakan represinya dilakukan oleh ilmu hukumnya sendiri.
Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi hukum dapat mengetahui latar belakang dari suatu budaya masyarakat, maka dalam pengendalian sosial akan dengan mudah mengendalikan masyarakat yang kurang atau tidak tahu berkenaan dengan hukum negara. Ya, hal ini sangat berkorelasi karena setiap manusia punya cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, maka ketika kita pun mempelajari hukum positif, tidak diperkenankan juga memaksakan terhadap apa yang pernah diselesaikan di dalam hukum-hukum masyarakat yang ada. Kemudian manfaatnya mempelajari antropologi hukum sendiri yang terakhir adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh budaya. Oke, nah pada manfaat yang keempat ini ada satu peran ilmu yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu ilmu sosial, ilmu sosiologi hukum ya. Nah, yang melatar belakangi menggambarkan kerjanya hukum pengendali sosial. Oke. Jadi kalau antropologi hukum mengatakan hukum sebagai produk budaya. Nah, hari ini kita sedang bumi budaya membudayakan hukum. Nah, ini agak terbalik ya. Kalau hukum adalah produk budaya dalam perspektif antropologi, tetapi negara kita sedang mengusung membudayakan hukum. Artinya seolah-olah hukum kita yang tidak menerapkan hukum itu kepada masyarakat-masyarakat yang agak bertolak belakang ketika nanti kita membahas antropologi secara lebih jauh. Demikianlah pemaparan pada pertemuan yang kedua dan kita akan buka sesi tanya jawab. Begitu juga pada pertemuan yang ketiga kita akan lanjut setelah saudara-saudara memahami tentang pengertian, ruang lingkup, kedudukan antropologi hukum dan manfaat mempelajari antropologi hukum serta objek kajian dari antropologi hukum. Minggu depan kita masuk pada pertemuan ketiga dengan pokok bahasan yakni tentang sejarah perkembangan antropologi hukum. Mudah-mudahan pertemuan ketiga sejarah perkembangan antropologi hukum cepat terselesaikan. Kalau tidak diselesaikan nanti kita tetap akan mengulang sedikit baru masuk kepada pertemuan selanjutnya. Karena pada prinsipnya yang namanya suatu pengetahuan yang terpenting adalah bagaimana saudara-saudara memahami walaupun sedikit. Nah, nanti pengembangannya dapat saudara-saudara lakukan sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.